Bertemu dalam Klik Indonesia Pagi TVRI bersama saya Ferry Prihardi. Edisi hari ini Senin 22 Desember 2025. Tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan langsung saja Klik Indonesia Pagi kami awali dengan laporan utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan Basarnas, TNI, Polri hingga relawan masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi. Aktivitas warga di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh mulai menggeliat dan berangsur pulih. Hal ini dikarenakan kembali pulihnya sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Saudara, kita ikuti sejumlah informasi terbaru mengenai bencana banjir dan tanah longsor dalam segmen Bencana Sumatera. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan Basarnas, TNI, Polri hingga relawan masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan operasi SAR terhadap korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi SAR di Provinsi Aceh dilaksanakan di 6 kabupaten, sementara di Sumatera Utara dilakukan di 4 sektor dan di Sumatera Barat 5 sektor. Operasi SAR ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal di kawasan permukiman maupun wilayah terdampak. Selain pencarian, proses identifikasi terhadap korban terus diintensifkan. Abdul Muhari mengungkapkan proses identifikasi by name by address sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak ahli waris, termasuk yang berkaitan dengan hunian sementara dan hunian tetap. Sementara itu, pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera terus dipercepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi 1 unit contoh huntara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara telah selesai dibangun dan akan menjadi model acuan pembangunan selanjutnya. Menurut Abdul Muhari, contoh huntara tersebut akan menjadi referensi standar pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak. Sementara itu, kebutuhan huntara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara berdasarkan data sementara diperkirakan mencapai 40 unit. Upaya pencarian korban bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terus dilakukan secara berkelanjutan. Polda Sumut melalui unit Pol Satwa K9 Direktorat Samapta bersama personel BKO SAR Ditpol Satwa Baharkam Polri terus mengerahkan kemampuan terbaik guna mendukung proses evakuasi di lokasi terdampak. Tim gabungan kembali melakukan serangkaian pencarian di Jalan Sibolga, Sidempuan, Sumatera Utara. Hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung dengan mengedepankan keselamatan personil dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pendukung sebanyak 4 ekor satwa K9 spesialis SAR. K9 dikerahkan untuk melakukan pelacakan area yang diduga menjadi titik tertimbunnya korban. Hasil pelacakan anjing SAR tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan lokasi penggalian oleh alat berat yang digunakan tim gabungan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa Polri akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencarian hingga seluruh tahapan penanganan bencana dinyatakan selesai.
Kombes Pol Ferry menyatakan keterlibatan Pol Satwa K9 merupakan bentuk dukungan strategis Polri dalam operasi kemanusiaan, khususnya pada kondisi medan yang sulit dan membutuhkan kemampuan deteksi khusus. Pada Minggu 21 Desember belum ditemukan adanya korban, namun personel tetap siaga dan siap melanjutkan pencarian sesuai dengan hasil evaluasi di lapangan. Jalur utama Tarutung Sibolga di Provinsi Sumatera Utara yang sempat tertutup longsor kini telah kembali terhubung dan dapat dilalui oleh kendaraan. Jalur ini merupakan jalur vital logistik dan mobilitas warga. Jalur utama Tarutung Sibolga di Provinsi Sumatera Utara yang sempat tertutup longsor saat ini telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Terhubungnya kembali akses jalan utama tersebut setelah upaya Satgas Gabungan TNI bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara intensif melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak bencana longsor. Melalui upaya pembersihan material longsor, perbaikan badan jalan, serta pembuatan jalur darurat, seluruh titik yang sebelumnya tertutup kini telah dapat dilewati kendaraan. Sejumlah alat berat dikerahkan dalam upaya tersebut. Kendati jalur Tarutung Sibolga telah dapat dilalui, masyarakat diimbau tetap berhati-hati, mematuhi arahan petugas, dan memperhatikan kondisi cuaca, mengingat beberapa titik masih dalam tahap penanganan lanjutan. TNI bersama pemerintah terus bersinergi melakukan pemantauan dan perbaikan lanjutan guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap aman dan berfungsi dengan baik. Sebelumnya bencana longsor menutup ruas jalan di wilayah Simaninggi, Kecamatan Sitahwis, Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga memutus akses utama penghubung kota Sibolga dan Tarutung di Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas warga di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh mulai menggeliat dan berangsur pulih setelah sempat lumpuh akibat bencana banjir. Mulai menggeliatnya aktivitas warga dan kegiatan pasar di Aceh Tamiang disebabkan kembali pulihnya sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Aktivitas warga di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh mulai kembali menggeliat setelah sempat lumpuh akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November lalu. Di Pasar Sungai Liput, terpantau warga sudah kembali beraktivitas dan melakukan transaksi jual-beli. Di sisi depan pasar, sejumlah pedagang mulai membuka lapak dan berjualan bahan pokok dan sayur mayur. Selain itu, sejumlah warga juga terlihat memutar musik melalui pendengar suara yang menandakan bahwa aliran listrik sudah bisa diakses masyarakat. Aktivitas warga Aceh perlahan kembali normal seiring dengan kembalinya aliran listrik ke rumah-rumah warga. Fasilitas publik, toko, dan restoran juga telah kembali beroperasi. Sebelumnya Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang terdampak paling parah akibat banjir bandang. Sebanyak 439 sekolah dan puluhan ribu rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Pemerintah terus mempercepat pemulihan kelistrikan pasca bencana hingga jaringan listrik kembali sampai kepada masyarakat. Sistem kelistrikan Aceh didukung oleh penormalan menyeluruh pada sisi pembangkit dan transmisi, termasuk beroperasinya kembali pembangkit listrik tenaga uap PLTU Nagan Raya. Polri mempercepat pemulihan pasca banjir di Aceh Tamiang dengan membangun ratusan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Puluhan sumur bor telah aktif dan digunakan oleh warga Aceh Tamiang. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang kini telah memasuki fase pembersihan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Selain pembersihan material kayu dan lumpur yang terbawa arus banjir, Polri memfokuskan upaya pemulihan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor. Sebanyak 30 sumur bor telah aktif dan digunakan dengan prioritas di lokasi fasilitas umum seperti pemukiman warga, tempat ibadah, dan puskesmas. Polri menyiapkan 209 sumur bor di Aceh Tamiang sebagai bagian dari total 338 fasilitas sumur bor di seluruh Provinsi Aceh. Salah satu warga, Fauziah Nur, mengaku senang mendapatkan akses air bersih. Ia mengaku tidak mendapatkan air bersih selama hampir 2 pekan. Dengan adanya air bersih, warga dapat mencuci pakaian dan membersihkan bercak-bercak lumpur yang menempel di dinding rumah.
Alhamdulillah kali Pak kan, saya sangat berterima kasih kali dengan Bapak polisi ataupun siapapun itu ya kan yang sudah mendonasikan air bersih di sini terutama untuk warga-warga di sekitar Pak ya. Alhamdulillah kali kami kan bisa bermanfaat lah air ini kan Pak kan untuk kami semua kan. Melalui pembangunan sumur bor dan pembersihan terpadu, Polri berkomitmen mendukung percepatan pemulihan pasca banjir di Aceh Tamiang, sekaligus memastikan ketersediaan air bersih agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Kementerian Kehutanan mempercepat pembersihan sisa banjir di pesantren Darul Mukhlisin, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pembersihan difokuskan pada tumpukan kayu yang menutup akses dan menghambat aktivitas para santri serta masyarakat sekitar. Pembersihan material sisa banjir saat ini terus dilakukan di pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Tumpukan kayu yang terbawa banjir terlihat menutup sejumlah akses dengan ketinggian mencapai 3 hingga 4 meter. Untuk mempercepat proses pembersihan, petugas mengerahkan 6 unit eskavator, 1 unit wheel loader, serta 3 unit dozer. Alat besar tersebut difokuskan untuk membuka akses jalan. Pemerintah memperkirakan proses pembersihan akan selesai dalam 4 hari ke depan. Kayu-kayu yang berhasil dikumpulkan akan dibawa dan disimpan untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi saat ini kami prioritas untuk pembersihan material kayu terbawa banjir ya di Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, terutama adalah di lokasi-lokasi yang terdapat tumpukan material kayu terbawa banjir yang dalam jumlah yang banyak. Di antaranya adalah di sini di Aceh Tamiang. Pemerintah berharap pembersihan sisa banjir di pesantren Darul Mukhlisin dapat segera rampung sehingga aktivitas pendidikan kembali normal. Akses di sekitar pesantren Darul Mukhlisin saat ini sudah dapat dilalui oleh warga maupun relawan. Hingga pekan ketiga pasca bencana, penyakit diare, ispa, dan gatal-gatal terus menyerang kondisi kesehatan para pengungsi yang hingga kini masih tersebar di beberapa lokasi pengungsian. Seperti yang dialami para pengungsi di lokasi pengungsian di SMA Negeri 1 Tuka. Di lokasi ini berdasarkan data dari Posko Pelayanan Kesehatan dalam sehari ada belasan orang pengungsi termasuk anak-anak dan lansia yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Umumnya para pengungsi yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Posko Pelayanan Kesehatan kebanyakan didiagnosa terkena penyakit diare, ispa, dan gatal-gatal. Hal tersebut kemungkinan disebabkan kondisi hidup di lokasi pengungsian yang kondisinya belum maksimal. Petugas kesehatan yang berjaga di lokasi pengungsian langsung bergerak melanjutkan pemeriksaan kesehatan mulai dari memeriksa tekanan darah hingga memberikan obat sesuai kebutuhan gejala penyakit yang diderita para pengungsi. Pelayanan kesehatan dasar penyakit-penyakit yang terdampak banjir saja, kita sudah melakukan beberapa pelayanan kesehatan di tempat pengungsian di daerah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Nah, beberapa penyakit yang kita dapatin di daerah pengungsian saat ini masih penyakitnya adalah ispa dan penyakit kulit, baik mau dewasa, anak-anak maupun lansia. Untuk persediaan obat sendiri, kalau untuk kita PMI, persediaan obatnya masih mencukupi untuk beberapa waktu ke depan. Meski telah memasuki pekan ketiga pasca bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga kini ratusan pengungsi masih banyak tersebar di berbagai titik lokasi pengungsian. Selain itu, masih banyaknya material banjir dan tanah longsor yang menutupi pemukiman warga karena masih terbatasnya akses alat berat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait sumbangkan secara pribadi pembangunan 103 rumah hunian tetap untuk warga terdampak bencana longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmikan hunian tetap korban longsor di Dusun Tor Nauli, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara pada Minggu sore.
Peresmian hunian tetap yang merupakan tanah aset Pemkab Tapanuli Utara ini dilakukan sebagai bentuk komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan pasca bencana serta memastikan masyarakat terdampak dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman dan layak huni. Turut didampingi oleh Mendagri Tito Karnavian, Menteri PKP Marwar Sirait meminta kepada Bupati Tapanuli Utara JTP Huta Barat mengawasi dan meminta agar pelaksanaan hunian tersebut benar-benar dilakukan dengan baik sebaik-baiknya, mulai dari persetujuan DPRD Tapanuli Utara hingga pemasangan listrik dari PLN. Nantinya hunian tersebut dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti akses jalan, air bersih, dan jaringan listrik serta sertifikat hak milik rumah hunian seluas 6x6 meter terdiri dari 2 kamar. Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemerintah berharap warga dapat segera menempati rumah tersebut dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Warga terdampak penerima hunian menyambut baik hunian tetap korban bencana longsor tersebut dan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah yang telah memberikan tempat tinggal yang lebih aman setelah kehilangan rumah akibat bencana longsor beberapa waktu lalu. Semua kekuatan kita lakukan seperti arahan Presiden Prabowo kan, semua kita bersatu. Ini waktunya kita bersatu. Ya, kita waktunya ngawasin, Pemda ngawasin, rakyat juga awasin, wartawan awasin. Ya, tidak boleh ada kebocoran dalam bantuan-bantuan menghadapi bencana ini. Tidak boleh ada orang yang mencari keuntungan. Ya, awasin. Jadi nggak ada masalah. TNI melalui Kodam Iskandar Muda bekerja sama dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan dan unsur masyarakat mendirikan posko trauma healing di Kabupaten Biren, Aceh untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Posko trauma healing ini merupakan bagian dari upaya pemulihan psikososial pasca bencana. Suasana hangat dan penuh tawa tampak di posko trauma healing yang didirikan di posko pengungsian Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Di dalam tenda khusus trauma healing tersebut, anak-anak terlihat bermain dengan ceria. Kehadiran posko trauma healing ini merupakan bagian dari upaya pemulihan psikososial pasca bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh TNI melalui Kodam Iskandar Muda, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur masyarakat. Salah satu warga pengungsian, Mariani, menyatakan kegiatan trauma healing yang dilakukan sangat berdampak bagi kondisi mental anak-anak. Selain itu, layanan kesehatan di posko tersebut berjalan rutin dan lengkap. TNI Kodam Iskandar Muda ya, kemari healing lah kemari untuk menghibur anak-anak supaya bahagia dan ceria seperti semula. Sementara itu, Letkol Infanteri Deki Sujatmiko dari staf personalia Kodam Iskandar Muda menyatakan fokus utama kegiatan trauma healing kali ini adalah anak-anak yang terdampak secara psikologis akibat bencana. Pasca bencana ini banyak anak-anak yang ya sudah berbeda ya, mereka masih ada kecemasan, kemudian stres, ya karena rumahnya sendiri hilang, ataupun ya mungkin saudaranya ada yang menjadi korban. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan psikis mereka. Untuk mendukung tujuan tersebut, berbagai sarana permainan sengaja dibawa dan disumbangkan langsung kepada anak-anak di pengungsian. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah menyatakan tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan wisata air panas Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan menginformasikan semua pengunjung telah dievakuasi. Lokasi kejadian telah diamankan serta disterilkan dari aktivitas wisata. Lokasi tersebut ditutup sementara dari kunjungan wisata. BPBD Kabupaten Tegal melakukan penelusuran dari hulu ke hilir aliran sungai untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan terhadap permukiman warga di wilayah hilir. Berdasarkan laporan BPBD Jawa Tengah, air banjir telah surut dan tidak ada laporan korban baik dari pengunjung maupun warga sekitar. Meski demikian, kawasan Pancuran 13 masih ditutup sementara sambil menunggu asesmen lanjutan dan penanganan berikutnya. Banjir bandang mengakibatkan jembatan terbawa arus dan pemandian Pancuran 13 rusak parah. BPBD Jawa Tengah mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi penutupan kawasan wisata serta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Sejumlah fasilitas kawasan objek wisata alam Guci, Kabupaten Tegal yang rusak diterjang banjir bandang kini mulai diperbaiki. Perbaikan dilakukan menyusul surutnya banjir. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, usai banjir bandang menerjang lokasi kawasan wisata pemandian air panas Guci pada Sabtu 20 Desember 2025, saat ini proses perbaikan dilakukan oleh tim gabungan mulai dari BPBD, PMI, TNI, Polri, dan masyarakat. PLT Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Tegal M. Afudin menjelaskan, objek wisata Guci kembali siap dikunjungi wisata pada libur Natal dan Tahun Baru. Afudin menyebut bencana banjir di lokasi wisata alam Guci pada Sabtu kemarin telah merusak sejumlah fasilitas. Ada 3 kolam pancuran air panas yang rusak, yakni Pancuran 13 rusak karena tertimbun pasir. Pancuran 5 rusak karena ada cabang pohon besar roboh dan 3 kolam barokah rusak karena kemasukan air keruh. Kapal nelayan bermuatan 33 orang anak buah kapal atau ABK mengalami terbakar di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari 33 orang ABK, sebanyak 25 orang ABK selamat, sementara 8 masih dalam pencarian. Sebuah kapal nelayan Maulana 3.0 yang sedang berlayar mengalami terbakar di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kapal terbakar tersebut menimbulkan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Dari 33 orang anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Maulana 3.0 telah dievakuasi 25 ABK dalam keadaan selamat, sedangkan 8 orang masih dalam pencarian. Saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir area kapal terbakar. Selain penyisiran, petugas juga menginformasikan para nelayan kapal untuk memberitahukan jika melihat adanya korban dari ABK kapal nelayan Maulana 3.0 di laut. Dari 33 ABK Maulana 30, kami mendapatkan informasi bahwa KM Darmansyah 05 berhasil mengevakuasi sebanyak 25 ABK dalam keadaan selamat. Sehingga sampai dengan saat ini, dari 33 ABK, 25 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 8 masih dalam pencarian. Saat ini, kondisi kenaikan air laut pasang maksimum yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2025 di wilayah pesisir Lampung. Peningkatan ketinggian air laut ini dipicu oleh fenomena bulan baru yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2025. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan permukaan air laut hingga mencapai titik maksimum pada 2 hari berikutnya. Ya, 25 orang anak buah kapal yang selamat saat KM Maulana 3.0 terbakar di sekitar perairan selatan Belimbing, Kabupaten Tanggamus, Lampung, telah dievakuasi tim SAR gabungan menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Sementara 8 lainnya masih dalam pencarian.
Tim SAR gabungan mengevakuasi 25 orang anak buah kapal atau ABK yang selamat saat KM Maulana 3.0 terbakar di sekitar perairan selatan Belimbing, Kabupaten Tagamus, Lampung. Para korban dievakuasi tim SAR gabungan menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Para nelayan yang selamat ini berasal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Mereka dievakuasi menggunakan KM Damahas 05 menuju ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Kapal nelayan Maulana 3.0 yang sedang berlayar mengalami terbakar di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tagamus, Lampung. Dari 33 orang anak buah kapal atau ABK kapal nelayan Maulana 3.0 telah dievakuasi 25 ABK dalam keadaan selamat, sedangkan 8 orang masih dalam pencarian. 25 ABK itu dipindahkan dari kapal motor Darmasa 05 ke KN SAR Basudewa Basarnas, dan proses dari pukul 16:15 sampai dengan 18:00 karena memang di lokasi proses tersebut gelombang cukup tinggi dan angin kencang. Kemudian seiring perjalanan waktu, angin semakin kencang dengan kecepatan 25 sampai dengan 30 knot dan gelombang sangat tinggi, sehingga operasi SAR saat ini dihentikan sementara dan KN SAR Basudewa yang membawa 25 ABK yang berhasil diselamatkan itu berlindung menuju ke sekitar perairan Pulau Tabuan di Teluk Semangka, Kabupaten Tagamus. Meski 28 orang telah berada dalam pengamanan otoritas, namun tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 8 kru lainnya yang belum ditemukan. Kedelapan korban yang dalam pencarian yakni M. Rifki Isna, Fatahila, Syaful Parnomajid, M. Yusron Mutako, Rasmat, Agus Ramadlon, Mujahidin, dan Syafrudin Dirwanto. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Kejaksaan Agung memberhentikan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Penapitupulo, beserta 2 anak buahnya dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan
Pihaknya telah memberhentikan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu dan 2 anak buahnya yaitu Kasih Intel Asis Budianto serta Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Variadi dari jabatannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna juga menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan pengusutan kasus ini kepada KPK. Ia juga memastikan tidak akan ada intervensi dari pihaknya. Ia berharap anggota Korps Adiaksa lain tetap menjaga integritas. Sebelumnya KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu dan 2 anak buahnya yaitu Kasih Intel Asis Budianto serta Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Variadi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat daerah di HSU Kalimantan Selatan. Namun hanya 2 tersangka yang telah ditahan. 1 tersangka lagi yakni Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Variadi masih dalam pencarian. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Karantina Kalimantan Barat menggagalkan upaya penyelundupan ratusan burung ilegal di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Petugas menemukan sebanyak 700 ekor burung kacer dan 5 ekor burung betet yang disembunyikan di dalam palka kapal. Ratusan burung tersebut rencananya akan dikirim ke Semarang tanpa dilengkapi dokumen kesehatan resmi. Pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pengawasan rutin di dermaga. Petugas mencurigai sebuah palka kapal yang terkunci dan tidak dilaporkan kepada pejabat karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan burung dalam kondisi hidup. Seluruh burung langsung diamankan untuk menjalani tindakan karantina. Kepala Balai Karantina Kalimantan Barat, Amdali Aditama menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik penyelundupan hewan. Menurutnya, pengiriman hewan tanpa dokumen resmi merupakan pelanggaran hukum dan beresiko menyebarkan penyakit hewan menular. Pihak karantina juga akan melacak pelaku pengiriman burung ilegal tersebut. Terdapat burung kacer ini yang awalnya kita tidak ketahui berapa jumlahnya, namun setelah dilakukan pembongkaran atau penurunan barang tersebut sebanyak kurang lebih 29 box ya, dengan total burung yang kita hitung kita sudah cacok kurang lebih 700 ekor burung kacer dan 5 ekor burung betet. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Paramita Rosadi menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut ratusan burung tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Burung-burung itu juga memerlukan waktu rehabilitasi untuk memastikan kondisi benar-benar sehat sebelum dilepas liarkan. Lakukan oleh BKSDA Kalbar juga dan teman-teman. Untuk satwa ini berikutnya kita akan lakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Nah, untuk satwa burung berkicau dia juga harus memerlukan waktu rehabilitasi, di mana kita harus memang benar-benar memastikan bahwa dia benar-benar sehat baru bisa kita lepas liarkan. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Paramita Rosandi melanjutkan, nantinya burung-burung tersebut akan dilepas liarkan di kawasan penyangga kawasan konservasi. Maulidi Murni, TVRI Kalbar melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan serta pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun. Setibanya di lokasi, Kapolri beserta rombongan meninjau langsung posko kesehatan Polri dan sejumlah fasilitas pelayanan publik yang tersedia di stasiun, diantaranya area bermain anak atau playground, kursi pijat, serta fasilitas ramah difabel termasuk kursi roda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa kunjungan ke Stasiun Tawang dilakukan untuk memastikan secara langsung kesiapan pelayanan kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun. Kita semua
sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada saat beliau melaksanakan ratas dan kita tindak lanjuti juga dengan rakortas antar kementerian. Tentunya beliau ingin memastikan bahwa pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, masyarakat betul-betul bisa terlayani, dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Kapolri juga menyempatkan diri menyapa para penumpang di ruang tunggu keberangkatan serta membagikan goodie bag sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Selain itu, Kapolri menyerahkan paket bantuan sosial secara simbolis kepada perwakilan petugas lintas sektor, meliputi unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Tenaga Kesehatan KAI, dan Polsuska. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta mulai didatangi pemudik. Suasana diperkirakan akan semakin ramai jelang keberangkatan kapal pada 22 Desember 2025. Para pemudik mulai berdatangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sejak siang hari. Meskipun keberangkatan kapal masih akan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 2 dini hari. Laulo, salah satu pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, mengaku akan menaiki kapal Dorolonda yang berangkat pukul 2 pagi menuju Buton. Tetapi perjalanan dari Bangka ke sini satu malam 2 hari. Tiba di Jakarta, kita menunggu lagi kapal, namanya kapal itu adalah kapal Dorolonda. Jadi kami tunggu di sini sudah 4 hari. Nanti malam Senin jam 2 tepat kami akan berangkat dari Jakarta ke Buton. PT Pelni Cabang Jakarta memprediksikan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok terjadi pada 18 hingga 25 Desember 2025. Kenaikan jumlah penumpang pada tahun ini diperkirakan mencapai 5% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru mencapai 10.296 orang. Sementara pada tahun ini jumlah penumpang diprediksikan mencapai 11.489 orang. PT Pelni Cabang Jakarta menyiapkan total 9 armada yang terdiri dari 2 kapal tipe 1.000 penumpang dan 7 kapal tipe 2.000 penumpang. Jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI Sumatera Utara menyiapkan sebanyak 186.768 tiket kereta api selama 18 hari, terhitung pada 18 Desember hingga 4 Januari 2026. PLT Manajer Humas Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo menyatakan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT KAI Sumatera Utara menyiapkan 186.768 tiket kereta api selama 18 hari terhitung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Anwar mengatakan selama 18 hari masa angkutan Nataru, KAI Divre 1 Sumut mengoperasikan 22 perjalanan kereta api setiap harinya. Khusus untuk relasi menuju Siantar dan Tanjung Balai yang menjadi rute favorit. KAI melakukan langkah strategis dengan menambah 1 kereta penumpang kelas ekonomi pada rangkaian KA Putri Deli dan KA Siantar Express. Kebijakan ini meningkatkan total kapasitas tempat duduk menjadi 186.768 kursi selama 18 hari atau rata-rata 10.376 kursi per hari. Jumlah itu naik sebesar 11% dibandingkan ketersediaan awal sebanyak 167.688 kursi. Selain fokus pada pelayanan, KAI juga memperkuat aspek keselamatan dengan menyiagakan alat material untuk siaga di 17 titik strategis guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti limpahan air ke jalur rel. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jalur kereta api atau prasarana kereta api di wilayah Sumatera Utara semua sudah dalam kondisi baik dan dalam kondisi siap untuk melayani pelanggan selama masa angkutan Nataru 2025-2026. Sedangkan untuk salah satu lokasi operasi kami yang ada di Aceh, yaitu kereta api Cut Mutia yang ada di antara lintas
stasiun Kronggege sampai dengan stasiun Kutablang saat ini masih belum bisa beroperasi dikarenakan lintasnya masih terputus. PT KAI Sumatera Utara juga meningkatkan pengamanan dan pengawasan secara drastis dengan mengerahkan 140 tenaga ekstra. Selain itu, PT KAI juga menyiagakan 110 petugas penjaga perlintasan sebidang untuk mengamankan 66 titik yang belum memiliki palang pintu. Sisanya 30 petugas merupakan petugas pemeriksa jalur, serta petugas memantau daerah-daerah pantauan khusus. Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan skema kontraflow di Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Sakit Bethesda selama libur Natal dan Tahun Baru. Skenario ini disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Stadion Kridosono sebagai dampak penutupan jembatan Kewek. Prioritas pola penanganan operasi Lilin Progo tahun 2025 adalah pengamanan lalu lintas di titik-titik tujuan liburan masyarakat. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan Malioboro, objek wisata Candi Prambanan, serta kawasan wisata pantai di Gunung Kidul dan Bantul. Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Yuswanto Ardi menjelaskan, khusus untuk di Malioboro, akan terjadi perubahan pola pergerakan arus lalu lintas yang sangat signifikan. Imbas dari penutupan jembatan Kewek yang saat ini sudah tidak layak untuk digunakan karena kemampuannya hanya tinggal lebih kurang 10 hingga 15%. Penutupan jembatan Kewek tersebut berdampak pada rekayasa pergerakan kendaraan dari arah stasiun Tugu. Kendaraan dari arah tersebut tidak diperbolehkan langsung belok ke kanan atau ke selatan menuju kawasan Malioboro, melainkan harus memutar melalui kawasan Stadion Kridosono. Menurut mantan Kapolresta Sleman tersebut, perubahan pola pergerakan ini berpotensi menimbulkan kepadatan signifikan di kawasan Stadion Kridosono. Karena itu, jalur menuju Kridosono melalui Simpang 4 Gramedia akan diantisipasi dengan pemberlakuan dua arah di ruas jalan depan Rumah Sakit Bethesda. Jalur yang menuju ke Kridosono yaitu di Simpang 4 Gramedia ini akan kita antisipasi dengan cara memberlakukan secara dua arah yang jalan yang di depan Rumah Sakit Bethesda. Jadi dari Simpang Gramedia nanti akan diizinkan untuk mengarah ke arah timur melewati depan Rumah Sakit Bethesda, kemudian untuk masuk ke kawasan Malioboro dipersilakan untuk melalui flyover Lempuyangan yang kemudian nanti akan masuk melalui Jalan Mataram. Penerapan kontraflow di Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Sakit Bethesda bersifat situasional. Penerapan rekayasa lalu lintas akan didasarkan pada volume kendaraan di kawasan Stadion Kridosono. Untuk memudahkan pengendara, selama penerapan rekayasa lalu lintas Nataru, Ditlantas Polda DIY juga menyiapkan barcode yang dapat dipindai masyarakat untuk memperoleh petunjuk rute menuju destinasi wisata. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, Hari Ibu dimaknai sebagai momentum penghormatan terhadap peran perempuan Indonesia dalam menjaga kasih sayang, keteladanan, dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam gerak seni dan musik tradisional yang dihadirkan oleh Perkumpulan Angklung Mawar Merah Putih Indonesia. Bertempat di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Perkumpulan Angklung Mawar Merah Putih Indonesia menggelar persembahan angklung, kolintang, tarian, dan lagu dalam rangka Hari Ibu tahun 2025. Acara ini dihadiri alumni Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, pengunjung taman, serta tokoh dan pegiat seni budaya nasional, diantaranya Dedet Johan dan pengamat budaya Sayuti Asyatri. Di sela-sela pertunjukan, Ketua Perkumpulan Angklung Mawar Merah Putih Indonesia, Dr. Haja Sri Herawati, mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekedar seremoni namun menjadi ruang refleksi untuk menghargai peran perempuan dalam merawat budaya, menjaga keharmonisan, dan memperkuat persatuan bangsa. Hal senada juga dikemukakan Sayuti Asyatri yang menilai kegiatan seni budaya di ruang publik memiliki nilai edukatif sosial dan emosional, serta mampu menghidupkan interaksi dan kebersamaan lintas generasi.
Ini kita pesertanya kebetulan kumpul semuanya, biasanya kan ada yang absen, ada yang ini, tapi kebenaran sekarang kumpul jadi satu karena dia merasa Hari Ibu tuh dihargain sekali, mereka pada kumpul sekitar 40 orang. Harapan kita permainan tradisional ini jangan dilupakan, untuk generasi muda harus diperdalam dan dikembangkan, mungkin bisa dimodifikasi dengan permainan-permainan angklung, kolintang, yang musik-musik tradisional dari Indonesia. Kalau kita bergabung bisa menciptakan musik yang bagus dengan modifikasi yang baru dari anak-anak muda sekarang. Bagi saya ini merupakan satu kehormatan karena ada ibu-ibu yang seperti Regu Angklung Merah Putih ini sangat komited untuk pengembangan cita rasa seni, terutama hubungan dengan agama dan budaya. Khususnya untuk Hari Ibu ini mengingatkan kita semua tentang peran dari para ibu dalam pembentukan Indonesia dan peradaban yang kita inginkan. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi untuk terus melibatkan masyarakat dalam pelestarian seni tradisional, mendorong peran aktif generasi muda, serta menjadi budaya sebagai sumber pembelajaran, pemersatu, dan penguat jati diri bangsa. Kementerian Agama memberikan apresiasi bagi guru pendidikan agama Buddha sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pendidik di seluruh Indonesia. Penganugerahan penghargaan bertujuan untuk memotivasi para guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar mengatakan, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pendidik di seluruh Indonesia, Kementerian Agama memberikan apresiasi kepada guru pendidikan Buddha yang bertujuan untuk mendorong pengembangan mutu guru yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Program ini diharapkan dapat memotivasi tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, serta kepatutan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan saat penganugerahan penghargaan dan apresiasi bagi guru pendidikan agama Buddha serta pendidikan keagamaan Buddha tahun 2025. Nah, ada juga yang inovasi, kemudian juga ada berprestasi yang lain, ada sosial, ada konten kreator, dan itu semuanya akan memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk lebih bersemangat ya. Dan mudah-mudahan dengan apresiasi ini nanti kita bisa ukur hasilnya apa di dalam pendidikan. Pasti muridnya akan lebih hebat, pasti juga akan lebih senang ya, dan berprestasi. Saya kira itu yang sangat penting. Nazaruddin Umar menegaskan, pemerintah mendukung penuh peran strategis guru agama dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat modernisasi beragama melalui jalur pendidikan. Saudara, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI memperingati hari ulang tahun ke-21 di PERADI Tower, Jakarta Timur. Pada momentum ini, PERADI menegaskan kesiapan memperkuat organisasi serta meningkatkan peran pendidikan hukum guna melahirkan advokat yang profesional dan berintegritas. Perayaan hari ulang tahun ke-21 Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI digelar di PERADI Tower, Jakarta Timur dan dihadiri Ketua Umum DPN PERADI yang juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Ketum DPN PERADI Otto menyatakan, usia 21 tahun merupakan fase kedewasaan organisasi setelah melalui berbagai tantangan. PERADI berkomitmen memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pendidikan hukum guna melahirkan advokat yang profesional dan berintegritas. Selain di tingkat nasional, PERADI juga menegaskan eksistensinya di kancah internasional melalui partisipasi dalam berbagai forum hukum global serta kesiapan menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional di masa mendatang. Ya, jadi kita bersyukur pada Tuhan karena PERADI selalu dapat pertolongan dari Tuhan sehingga mulai tahun 20 tahun yang lalu sampai sekarang kita sudah berumur 21 tahun, ya kan? Maknanya tentunya adalah bahwa kita ini
senantiasa tetap berkomitmen untuk memajukan penegak hukum di negeri kita ini dengan cara berpartisipasi dalam penegak hukum dari sudut pandang advokat. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang terus terjaga, Pradi optimis dapat terus memperkuat peran advokat dalam penegakan hukum dan pembangunan keadilan di Indonesia. Sekolah Kemala Taruna Bayangkara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya mempersiapkan peserta didiknya masuk universitas terbaik dunia, sekolah kedinasan maupun akpol. Sekolah dengan sistem boarding school atau asrama yang dibantu kepolisian ini, para peserta didik akan memperoleh beasiswa penuh. Sekolah menengah atas Kemala Taruna Bayangkara berlokasi sementara di Kompleks Global Darussalam Academy di wilayah Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lokasi ini sebagai bagian dari inisiasi awal dengan rencana pindah ke kompleks utama di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekolah ini dirancang melahirkan siswa-siswi setingkat SMA dengan kualitas mumpuni dan mengadopsi sistem pembelajaran berbasis kurikulum nasional dan kurikulum internasional baccalaureate. Sekolah memberi ruang siswa berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa meninggalkan landasan dasar pendidikan akademik siswa menengah atas sesuai dengan standar kurikulum nasional. Sebagai sekolah berasrama, peserta didik di SMA Kemala Taruna Bayangkara akan mendapatkan pengajaran dari para guru dengan sertifikasi internasional di siang hari. Sedangkan saat malam hari dan akhir pekan, peserta didik mendapatkan pendampingan dari polisi muda lulusan terbaik Akademi Polisi. Pihak sekolah terus menjalin komunikasi dengan orang tua setiap peserta didik, salah satunya melalui kegiatan seminar yang hanya diperuntukkan bagi orang tua. Dalam kegiatan seminar tersebut, pemateri merupakan para leaders di SMA Kemala Taruna Bayangkara, mulai dari Direktur Kebayangkaraan, Kepala Sekolah, IB Koordinator, dan Konselor. Sementara materi yang disampaikan terkait kesiapan dan dukungan orang tua kepada anak-anaknya untuk mempersiapkan diri di kelas berikutnya agar memperoleh International Baccalaureate Diploma Program. Sekolah mempunyai target agar peserta didiknya mempunyai kemampuan cukup dan layak untuk melanjutkan ke universitas unggulan, baik nasional dan internasional. Kemampuan berbahasa asing maupun beragam kompetensi sains dan matematika, serta kepribadian yang berkarakter menjadi program yang terus ditanamkan untuk siswa. Sekolah kita mengedepankan pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kita memiliki laboratorium yang sangat lengkap, kemudian guru-guru juga yang berkompetensi di bidangnya, sehingga kita ingin menekankan bahwa pembelajaran STEM itu bermanfaat untuk karir mereka, juga bermanfaat untuk mereka berkontribusi ke masyarakat. Setiap peserta didik yang berprestasi memperoleh award atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa yang sudah melakukan hal-hal terbaik di bidang akademik, sosial, dan residensial life yang didasarkan pada hasil rapor mereka. Penghargaan diharapkan mampu memicu semangat mereka untuk berkompetisi dengan sehat dan bertanggung jawab antar peserta didik. Selama di sini, karena ini ada boarding school, saya harus terus beradaptasi dengan semua peraturan, dengan semua lingkungan yang baru bagi saya. Dan di sini kan juga kita menerapkan nilai kebayangkaraan. Dalam kehidupan saya di sini, saya tetap mengimplementasikan setiap nilai-nilai kebayangkaraan itu. Dan maka dari itu, saya mendapatkan award Ati Bayangkara. Yang membedakan SMA Kemala Taruna Bayangkara dengan sekolah lainnya yang pernah saya tempati, SMA Kemala Taruna Bayangkara lebih menekankan kepada keinginan murid untuk mempelajari suatu bidang. Murid tidak hanya ditempatkan sebagai seseorang yang diajarkan oleh guru, namun mereka juga ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka aktif berdiskusi, bertanya, dan maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekelas. Dari ribuan pendaftar, untuk angkatan pertama SMA Taruna Kemala Bayangkara diterima 120 peserta didik. Sedangkan untuk tahun 2026, saat ini dalam proses seleksi lanjut yang akan diterima jumlah peserta didik 180 orang dari sekitar 17.800 pendaftar. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan peran sosial di tengah masyarakat melalui proses demokrasi internal dan kegiatan kemasyarakatan. Bertempat di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digelar rapat pemilihan pengurus ranting Pemuda Pancasila Masa Bakti 2025 sampai 2027 yang dirangkai dengan kegiatan santunan anak yatim. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda roadshow pemilihan ranting Pemuda Pancasila sekecamatan Jagakarsa. Hadir pada kegiatan ini diantaranya pengurus PAC Pemuda Pancasila Jagakarsa, panitia pelaksanaan, Koti, Sri Kandi, tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas setempat. Ditemui awak media usai acara, selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jagakarsa, Syamsuddin mengatakan bahwa pemilihan pengurus ranting berjalan demokratis dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan aparatur pemerintah dan masyarakat. Hal senada juga dikatakan oleh Adi Supandi selaku Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Jagakarsa terpilih. Adi menegaskan kesiapannya menjalankan amanah organisasi serta membangun kolaborasi dengan komunitas yang ada di wilayah Jagakarsa. Kedepan Pemuda Pancasila diharapkan semakin solid, kompak, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta terus menjaga semangat kebersamaan, pengabdian, dan nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan Pemuda Pancasila ke depan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Karena tagline kita adalah Khairunas Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga terus bersinergi, berkolaborasi dengan aparatur pemerintah yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau di tingkat kelurahan, bersinergi dengan Bapak Ibu Lurah, juga dengan RW, RT setempat, LMK, FKDM, dan juga para komunitas yang ada biar kita bisa lagi kompak. Di sini saya dari teman-teman pengurus ranting Kelurahan Jagakarsa mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya kepada panitia yang sudah mengasih sedikitnya rezeki buat santunan anak-anak yatim. Itu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia Koti Sri Kandi yang sudah bekerja dari awal sampai terlaksananya acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sejarah Pemuda Pancasila tidak terlepas dari peranan pemuda dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini lahir sebagai wadah perjuangan pemuda untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, serta hingga kini terus berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Demikianlah seluruh informasi yang kami sajikan dalam Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Prihardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur,
pula melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Bisik Raja Klana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Hiu di pantai berbisik-bisik Raja Klana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Indonesia. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya Jendela Negeri dapat kembali hadir ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Brigita Kwe. Ya, dan saya Saudara Tengku Fajri. Tentunya ya, Brigita pagi hari ini kita akan memberikan sejumlah informasi aktual dan juga dialog-dialog interaktif seputar kebijakan pemerintah dan juga inspiratif untuk pemirsa di rumah ya. Betul, tapi sebelum kita mulai, apa kabarnya Fajri hari ini? Alhamdulillah sehat Brigita. Brigita apa kabar nih? Pastinya sehat dan excited ya untuk menyambut holiday season pastinya kan. Ya, karena kalau kita lihat ini juga pemerintah juga telah mengeluarkan himbauan untuk libur panjang ini ya dari tanggal 22 hingga nanti tanggal 4 Januari. Ini benar-benar long holiday. Long holiday ya. Long holiday ya. Akhir tahun gitu ya. Iya, benar, jadi holiday benar season disambut juga dengan pergantian tahun gitu benar ya. Sekali. Yang pastinya juga kita anjurkan ya untuk masyarakat gitu yang akan melakukan perjalanan untuk menjaga kondisi fisiknya tentunya. Nah, dan jangan lupa juga nih hari ini ada yang spesial Fajri. Apa itu dia? Ini adalah Hari Ibu. Sebelum kita mulai dialog kita di Jendela Negeri kali ini, kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Tetap kuat ya tentunya ya. Kita berbicara soal holiday season yang kita bilang tadi. Ini kan ada juga harus kesiapan fisik kita ini. Betul. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana kesiapan fisik kita. Apalagi juga pemerintah ini telah menyiapkan cek kesehatan gratis. Nah gitu. Betul sekali. Dan mulai diimplementasikan dari Januari dan sampai 4 November.